Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri upacara wisuda sarjana ilmu kepolisian program S1 hingga S3. Presiden Joko Widodo optimistis smelter PT Freeport dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara rampung pada pertengahan tahun 2024. Polda Kepulauan Riau memusnahkan lebih dari 5 kg barang bukti narkoba. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 21 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya menyambut Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya hilirisasi industri untuk mewujudkan Indonesia maju. Pesan ini disampaikan Presiden saat meninjau langsung kemajuan pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain mengunjungi smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara, Presiden Joko Widodo juga mengunjungi proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Selasa 20 Juni 2023, Presiden Joko Widodo mendarat di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat untuk meninjau pembangunan smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Setelah melihat progres pembangunan yang sudah mencapai 51%, Presiden optimistis smelter milik PT Aman Mineral Nusa Tenggara ini rampung Mei tahun 2024. Saya hanya ingin memastikan bahwa progresnya itu sesuai dengan rencana dan selesai pertengahan tahun depan. Kita perkirakan pertengahan tahun depan itu sudah selesai. Karena sampai saat ini perhitungan terakhir dari tim di investasi dan SDM telah selesai di atas 51%. Saya kira nanti kalau lapangan yang ada, persiapan konstruksi, persiapan fondasi semuanya sesuai dengan schedule. Insya Allah nanti di pertengahan 2024 sudah selesai. Dan kita harapkan dengan selesainya smelter-smelter yang sudah akan nikel, tembaga nanti selesai, boksit selesai, timah sudah selesai. Ini akan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya ke dalam negeri. Baik berupa nilai ekspornya, juga membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Saya sangat menghargai karena dari PT Aman saja nanti smelter ini memiliki kapasitas kurang lebih 900.000 ton. Dan kita harapkan setelah itu akan menjadi katoda tembaga. Dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Helmi, ke Pak Rahmat, agar juga turunan setelah katoda tembaga juga diindustrialisasikan di sini. Sehingga turunan itu akan memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dari Sumbawa Barat, Presiden Jokowi sore harinya meninjau proyek pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sesuai dengan laporan yang diterima, Presiden Joko Widodo memastikan smelter ini juga akan beroperasi pertengahan tahun 2024. Alhamdulillah, di sini juga sudah selesai lebih dari 72%, seperti sekarang kita lihat. Dan kita harapkan semuanya nanti selesai
sebelum Mei 2024. Di sini memiliki kapasitas memproduksi konsentrat 1,7 juta ton per tahun yang menghasilkan katoda tembaga kurang lebih 600.000 ton per tahun. Inilah yang nanti yang tadi saya sampaikan, yang harus diintegrasikan dengan nikel yang ada di Sulawesi, dengan boksit yang ada di Bintan dan Kalimantan Barat, dengan tin yang ada di Bangka Belitung, dengan tadi diserap oleh copper foil sini sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai yang itu akan diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ. Itulah yang kita gunakan untuk sebagai pijakan, smelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju karena dari yang bertumpu pada konsumsi, bertumpu sekarang kepada produksi. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Indonesia menjadi tuan rumah Senior Officials Meeting on Transnational Crime ke-23 yang diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 20 Juni. Dalam acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan tentang pemberantasan TPPO dalam kerjasama lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disampaikan dalam acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime Leaders yang diadakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah TPPO menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali menegaskan mengenai kerjasama lintas negara dalam pemberantasan TPPO. Selain bertukar informasi, antar negara juga melakukan penegakan hukum dengan menangkap pelaku yang berada di luar negeri. Saya selaku Kapolri membuka kegiatan SOMDC yang ke-23 di mana Indonesia menjadi ketua di dalam kegiatan SOMDC kali ini. Kegiatan SOMDC kali ini adalah pertemuan para penegak hukum untuk membicarakan pemberantasan kerjasama dan juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnational crime. Ada beberapa kejahatan transnational crime yang tentunya menjadi perhatian bersama, khususnya di negara ASEAN dan juga perhatian negara-negara yang bergabung dalam mitra dialog. Beberapa kasus tersebut antara lain kasus terorisme, kasus narkotik, dan utamanya yang saat ini menjadi sorotan dan penekanan adalah masalah kejahatan TPPO. Meeting yang dilaksanakan oleh para penegak hukum tentunya bisa melahirkan keputusan-keputusan teknis yang bersifat operasional, khususnya di dalam hal upaya penegakan hukum, baik dalam hubungan polis to polis dengan skema handing over, kemudian MLA dan lain-lain, sehingga kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan tersebut bisa lebih dioperasionalkan, sehingga kemudian rumusan-rumusan yang didapatkan di dalam SOMDC ini kemudian nanti akan kita tanda tangani pada saat pertemuan IMMTC di Baju, sehingga kemudian bisa menjadi keputusan bersama atau deklarasi Baju. Diharapkan masyarakat segera melapor ke kepolisian jika ada informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang.
sehingga petugas dapat segera mengantisipasi adanya tindakan TPPO dan mengamankan para pelaku. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan.
Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik.
Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi pantauan lalu lintas pada siang hari ini, kita segera bergabung dengan Bribda Mercy yang saat ini berada di Jakarta dan di Jawa Barat. Bribda Mercy, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan bagaimana lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di beberapa ruas titik di seluruh wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Dan pertama kita akan pantau lalu lintas dari kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini pemirsa pada siang hari ini dari arah Pancoran menuju Semanggi maupun ke arah sebaliknya siang hari ini masih terpantau dalam kondisi relatif lancar. Kecepatan kendaraan berkisar 45 km per jam. Walaupun kondisi lalu lintas kawasan ini masih terpantau lancar, kami tetap menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda demi keselamatan Anda pribadi maupun pengendara lain. Selanjutnya kita akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini di jalur flyover dari arah Tendean menuju ke arah Pancoran, siang hari ini terpantau masih relatif lancar. Kemudian untuk di jalur arteri dan jalur tol dari arah Pancoran menuju Kuningan, saat ini juga masih dalam kondisi ramai dan juga lancar. Kendaraan masih didominasi baik kendaraan roda 2 pribadi di jalur arteri dan juga kendaraan roda 4. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati karena jalanan yang licin karena baru saja turun hujan di kawasan ini. Selanjutnya kita akan pantau lalu lintas dari kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu lintas di kawasan ini dari Semanggi menuju ke arah Grogol maupun yang ke arah Petamburan dan Pejompongan, siang hari ini terpantau cukup ramai. Terlihat adanya antrian kendaraan memasuki antrian traffic light yang berimbas kurang lebih 200-300 meter ke belakang dengan didominasi baik kendaraan roda 2 pribadi maupun kendaraan roda 4. Selanjutnya kemudian selepasnya kendaraan masih mengalir dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda pengendara agar selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada pada siang hari ini. Dan terakhir kita akan ajak Anda pemirsa untuk pantau arus lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas di kawasan ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani, siang hari ini terpantau masih relatif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Antisipasi adanya kendaraan besar seperti truk angkutan barang yang keluar dari arah gerbang tol. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani, saat ini juga masih terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar.
kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk saling menghormati sesama pengguna jalan dan juga selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Bribda Mercy melaporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke rekan Lydia di studio. Terima kasih Bribda Mercy atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti narkoba seberat 5 kg lebih. Pemusnahan barang bukti yang diamankan dari total 8 tersangka ini disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam, BNNP Kepulauan Riau, dan LSM. Narkotika jenis sabu seberat 629,74 gram dan kokain seberat 4.500,39 gram ini ditunjukkan ke depan awak media dalam konferensi pers Selasa 20 Juni 2023 sebelum dimusnahkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau. Barang bukti narkoba seberat 5 kg lebih ini merupakan hasil sitaan dari 8 tersangka narkoba di Provinsi Kepulauan Riau. Pemusnahan dilakukan berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan surat dari Kejaksaan Negeri Batam tentang ketetapan status barang sitaan narkotika. Untuk narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air panas, sedangkan untuk kokain dilarutkan ke dalam air aki kemudian dibuang ke dalam septic tank. Dari barang bukti yang ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat ada di belakang kami para tersangka. Para tersangkanya ini semua, ini kita amankan di daerah Kepulauan Riau. Ya, ada yang di Tanjung Pinang, ada yang di Anambas, ada yang di kota atau yang di Batam maksudnya. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini kita lakukan merupakan sebuah prosedur yang harus dilakukan. Ya, dari proses pengungkapan tindak pidana narkoba. Nanti kegiatannya barang-barang ini kita akan musnahkan dengan cara kita siram dengan air keras. Nah, setelah itu baru kita musnahkan, kita akan buang agar aman, ya, tidak disalahgunakan, jadi hilang. Terus tidak perlu khawatir. Barang bukti juga sudah ada yang kita sisihkan untuk kebutuhan proses penyidikan maupun nanti proses sidang di pengadilan. Kedelapan tersangka kasus narkoba yang juga ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, Jo pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau hukuman mati. Kegiatan pemusnahan ini dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Batam, perwakilan BNNP Kepulauan Riau, perwakilan Pengadilan Negeri Batam, BPOM, dan LSM Granat. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri menggelar upacara wisuda dan penutupan pendidikan STIK Lemdiklat Polri tahun 2023. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan ini untuk memberikan tanda penghargaan dan medali kepada wisudawan terbaik. Upacara wisuda tahun ini melepas 232 wisudawan dan wisudawati dari S1 Ilmu Kepolisian Angkatan 80, Widya Patriatama Pasca Sarjana S2 Angkatan ke-11, STIK Lemdiklat Polri tahun anggaran 2023, dan Pasca Sarjana Strata 3 Lemdiklat Polri tahun anggaran 2023. Teori-teori yang telah rekan-rekan dapatkan, kemudian menjadi kewajiban bagi rekan-rekan kemudian untuk bisa mengaplikasikan, mempraktekkan di lapangan. Dan tentu
ini memiliki tantangan tersendiri. Karena akan ada kendala, akan ada hambatan, dan bagaimana rekan-rekan dibutuhkan kepiawaian, kemampuan untuk bagaimana kemudian teori itu betul-betul rekan-rekan bisa aplikasikan. Tentunya di situ juga rekan-rekan akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru sehingga teori-teori yang ada kemudian bisa menjadi lebih berkembang. Dan saya kira rekan-rekan semua pasti mampu. Sanggup? Baik, terima kasih. Divisi Humas Polri menggelar pelatihan pengembangan peralatan sistem pengelolaan informasi terpadu Divisi Humas Polri tahun anggaran 2023. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh jajaran personil Humas pada Polres dan Polda jajaran di seluruh Indonesia. Untuk mendukung komunikasi publik dalam memasuki masa pemilu 2024, Divisi Humas Polri melakukan transformasi dan digitalisasi melalui sistem pengelolaan informasi terpadu untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan terpercaya. Dalam kegiatan ini, Divisi Humas Polri melakukan pelatihan untuk seluruh personil Humas Polres hingga Polda jajaran. Kegiatan ini dilakukan mulai 20 hingga 22 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Pelatihan sistem pengelolaan informasi terpadu ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Hendra Soehartiono, serta dihadiri juga oleh para pejabat Divisi Humas Polri. 2024 nanti kita akan menghadapi tahun politik, di mana Polri akan berperan untuk memberikan perlindungan, pengamanan, pengayaman, dan pelayanan kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat. Salah satunya melalui sistem pengelolaan informasi terpadu atau SPIT yang membantu menghindari penyebaran berita bohong, hoax, ujaran kebencian, dan politik identitas yang terjadi selama pemilu. Oleh karena itu, Divisi Humas Polri melakukan transformasi dan digitalisasi melalui SPIT untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan terpercaya guna mendukung keterbukaan informasi publik terlebih dalam menghadapi masa pemilu 2024. Tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan saya berharap kepada para peserta pelatihan dapat memanfaatkan kegiatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan memandang kegiatan ini sebagai formalitas dan jangan memandang kegiatan ini sebagai hanya formalitas, melainkan pergunakanlah kesempatan yang baik ini untuk saling belajar, bertukar pikiran, bahkan berintrospeksi diri, dan dapat membangun komitmen untuk terus mengabdi serta mendukung tugas Divisi Humas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Usai pelatihan sistem pengelolaan informasi terpadu, diharapkan seluruh personil Humas Polri mampu mengaplikasikan sistem pengelolaan informasi terpadu dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang. Dari Jakarta, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan. Kapolres Jember bersama pejabat utama Polres Jember membantu perbaikan 2 ruang belajar di SD Negeri 02 Pakis, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember. Kondisi 2 ruang belajar ini sangat tidak layak untuk kegiatan belajar karena selain tidak ada atap, kerusakan di ruang kelas ini sangat parah. Kondisi bangunan 2 ruang kelas di SD Negeri 2 Pakis, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember cukup memprihatinkan dan kelas ini tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini membuat Kapolres Jember AKBP Muhammad Nur Hidayat bersama jajaran pejabat utama Polres Jember serta didampingi Kadispendik dan Muspika Panti melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan. 2 ruang kelas yakni ruang kelas 1 dan ruang kelas 2 nyaris tanpa atap. Hal ini dikarenakan kondisi bagian atas 2 ruang kelas tersebut rusak cukup parah dan belum tersentuh oleh pembangunan sehingga mengganggu kegiatan belajar siswa. Melihat kondisi bangunan yang sudah tidak bisa digunakan tersebut, Kapolres langsung tergerak untuk membantu melakukan perbaikan sementara. Agar ruang kelas tersebut bisa dimanfaatkan siswa untuk kegiatan belajar. Berapa kelas jadikan satu? 2 kelas 2 dan kelas 3. Jadi 1 loket. Oh, kelas 2 dan 3 dijadikan satu ruangan, tapi materinya beda-beda. Iya. Diharapkan dengan adanya perbaikan ini, para siswa tidak lagi menempati ruang darurat untuk belajar. Selain itu, dengan adanya perbaikan ruang kelas, diharapkan bisa meningkatkan jumlah peserta didik sesuai pagu yang ditetapkan. Dari data Dispendik Jember, jumlah siswa di SDN 2 Pakis sangat minim, di mana jumlah siswa di tiap kelasnya tidak lebih dari 10 siswa. Sedangkan sekolah negeri jaraknya sangat jauh, sehingga perbaikan fasilitas belajar sangatlah diperlukan. Tim Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV.
Sekali lagi, 1, 2. Sampah yang terlihat mengotori Sungai Jetis menjadi perhatian Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77, Polres Salatiga dibantu masyarakat setempat dan relawan bersama-sama membersihkan sampah yang mengotori Sungai Jetis. Sampah yang menumpuk di Sungai Jetis, Salatiga, Jawa Tengah ini memberikan pemandangan yang tidak nyaman dilihat. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, sampah-sampah ini juga berpotensi mengundang berbagai penyakit. Untuk mengatasi masalah ini, Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah menerjunkan sejumlah personilnya untuk membersihkan sampah di Sungai Jetis. Kegiatan bersih sungai diawali dengan menyusuri Sungai Jetis dan memunguti sampah. Aksi bersih Sungai Jetis ini juga dilakukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Dalam aksi ini, Polres Salatiga melibatkan masyarakat setempat dan komunitas relawan. Di kesempatan ini, Polres Salatiga juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan lingkungan demi kenyamanan bersama. Tim Humas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa, Polres Simalungun menggelar bakti kesehatan donor darah bagi personel Polres Simalungun bersama masyarakat. Kegiatan donor darah ini ditargetkan dapat mencapai 100 kantong darah. Polres Simalungun menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Bulan Bakti Polri Presisi dengan mengadakan donor darah bagi personel Polres Simalungun, ASN Pemerintahan Kabupaten Simalungun, serta Bayangkari Cabang Simalungun pada Selasa 20 Juni 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Andares Yahaan Mako Polres Simalungun. Seluruh peserta yang melakukan donor darah dipantau oleh tenaga medis. Kegiatan donor darah ini ditargetkan mencapai 100 kantong darah. Ya, jadi hari ini Polres Simalungun bersama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Simalungun melaksanakan kegiatan bakti kesehatan donor darah. Kegiatan donor darah hari ini dilakukan oleh jajaran anggota Polres Simalungun serta mengundang beberapa instansi seperti dari TNI. Kegiatan hari ini kita laksanakan merupakan rangkaian dari kegiatan perayaan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Di mana beberapa anggota kita yang sudah kita tunjuk dan instansi terkait untuk bisa mendonorkan atau menyumbangkan darahnya kepada PMI sehingga nanti PMI bisa menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu kita berharap apa yang dilakukan oleh Polres Simalungun ini bisa memberikan manfaat kepada PMI dan secara khusus kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan wujud nyata dari kepedulian Polres Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Juga untuk turut meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi,
dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, Mabes Polri menggelar upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata. Kegiatan yang berlangsung pagi tadi di Gedung Rupatama Mabes Polri dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Rabu 21 Juni 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata di Gedung Rupatama Mabes Polri. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang juga menjadi inspektur upacara membersihkan secara langsung panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Tribrata. Prosesi dimulai dengan membersihkan panji-panji Tribrata dengan sikat, semua kekurangan yang terjadi dalam memberikan perlindungan, pemayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kemudian memercikan air yang berasal dari seluruh wilayah hukum Polda Jajaran, dan memberi wewangian sebagai simbol agar seluruh pengabdian Polri yang presisi dapat membawa harum institusi Polri. Ada beberapa agenda, salah satunya adalah seksi pemulihan nilai-nilai Tribrata yang kita laksanakan hari ini, tepat tanggal 21, dan itu diikuti oleh seluruh Polda dan Polres jajaran se-Indonesia. Agendanya ada dua, yang pertama adalah pencucian panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bernama Tribrata, dan dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama untuk melengkapi apa yang kita laksanakan hari ini. Kemudian kalau untuk pencucian panji-panji itu memang setiap tahun sebelum kita merayakan Hari Bayangkara tanggal 1 Juli, kita pasti melaksanakan prosesi pencucian yang dilakukan oleh Bapak Kapolri langsung. Kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah membersihkan dan sikat, ya supaya kekurangan-kekurangan yang ada di institusi kita bisa hilang. Kemudian memercikan air, menandakan bahwa kita mencuci panji-panji itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemberian wewangian, bermakna supaya ya ke depan polisi semakin baik, semakin harum namanya, dicintai masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat. Setelah upacara pembersihan, kegiatan dilanjutkan di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri dengan doa dan zikir bersama agar seluruh personel Polri yang bertugas diberikan perlindungan, sehingga dapat memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Rangkaian kegiatan upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri, personil Mabes Polri, dan seluruh Polda jajaran secara virtual. Atia Numa dan William Manda melaporkan untuk Polri TV. .
Menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polres Jepara menggelar Lomba Polisi Cilik atau Pocil tingkat kabupaten yang diikuti ratusan pocil dari 13 tim peserta dari SD se-Kabupaten Jepara. Sebelum pelaksanaan Lomba Polisi Cilik dimulai, para peserta bersama anggota Polres Jepara terlebih dahulu melaksanakan upacara pembukaan Lomba Polisi Cilik. Dalam amanatnya, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyampaikan, Lomba Polisi Cilik ini adalah sebuah strategi membina generasi muda melalui anak usia dini, serta untuk membentuk watak anak berkarakter mulia, disiplin, jujur, dan memiliki semangat belajar yang tinggi untuk calon pemimpin masa depan. Lomba Pocil tingkat SD MI Kabupaten Jepara dalam rangka HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023 Polres Jepara dan tentunya dengan penuh rasa semangat dan rasa kebersamaan. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini masih minim pemahaman masyarakat tentang disiplin berlalu lintas. Bahkan masih ada yang belum memahami arti penting berlalu lintas yang benar, aman, dan berkeselamatan. Ketidaktahuan sebagai masyarakat itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Mulai dari ketidaktahuan tentang undang-undang lalu lintas, undang-undang lalu lintas, peraturan lalu lintas lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dengan telah dibentuk dan dilatihnya anak-anak pelajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi untuk disiplin dan patuh terhadap aturan, diharapkan ke depan bisa menjadi contoh dan teladan khususnya bagi teman-teman pelajar dan masyarakat umumnya. Selain Lomba Polisi Cilik, Polres Jepara juga mengadakan game aplikasi Baseta, sebuah game edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas yang berisi tentang kumpulan soal-soal ujian teori SIM yang dikemas ke dalam sebuah game petualangan. Kemudian, Polres Jepara juga melaksanakan kegiatan safety riding and safety driving dan sosialisasi tertib berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Untuk membantu kebutuhan masyarakat, Bribka Andreas Babin Kamtipmas Polsek Umbura Tunggai, Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Giat sosial ini merupakan rangkaian Hari Bayangkara ke-77. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur melalui Babin Kamtipmas Polsek Umbura Tunggai, Bribka Andreas BM Muja, memberikan bantuan sembako kepada warga Ratunggai Tengah, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Bantuan sosial dari Polres Sumba Barat. Iya, karena untuk memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-77. Iya, dari Polres Sumba Barat ada buat bantuan. Dengan melewati bukit dan jalan setapak, Bribka Andreas membawa paket sembako menuju lokasi rumah warga. Halo, Ma. Selamat sore. Ma. Warga sangat antusias dengan kedatangan personil Babin Kamtipmas. Di samping masyarakat merasa aman, mereka juga terbantu kebutuhan sehari-harinya dengan adanya bantuan sosial sembako yang diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan. Tim Humas Polsek Umbura Tunggai, Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. From Divisi Humas Polri Building Jakarta,
Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Dari skeptis hingga ketagihan, seorang warga Los Angeles, Amerika Serikat mendirikan klub nirlaba yang menaungi sesama perempuan pengendara motor gede. Tak sekedar rekreasi, hobi bermotor ini meningkatkan kepercayaan diri dan memberdayakan anggota yang mayoritas adalah perempuan keturunan Hispanik dan diantaranya datang dari kemiskinan. Sejak les mengendarai motor gede 15 tahun lalu, Lydia Reyes selalu merasakan kebebasan tersendiri. Honestly, I thought it was a joke because I never saw myself riding, especially because I'm super short and I could never reach the floor on a regular bike. So when I got there, they had little bikes. They had like smaller bikes and I was able to reach on my tippy toes. After I got on that bike and I figured that I can actually do it, there was no stopping from there. When you start learning how to ride and you conquer that fear, that helped me throughout the years, believe it or not. So to me, it was more of like if I can do this, I can do anything else. Tabahnya, ia pun bisa belajar melawan stereotip gender, di mana perempuan adalah minoritas dalam dunia biker. Suami Lydia mendukung sepenuhnya hobi ini. Clubs, riders, they feel like it's a man's world, and the women need to be on the back end, and they do and say as the man does. I look at it different. If they're capable of doing it, why not? More power to you. Let's do this. Lydia membeli Harley Davidson pertamanya tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir. Ia bahkan memodifikasinya sendiri. Kini ia mempertimbangkan untuk menjadi montir motor profesional. Rencana Lydia akan hobi ini begitu kuat, ia mendirikan Biker Chicks, klub moge yang tujuannya menjadi wadah bagi perempuan sepertinya. Senang naik moge dan ingin membebaskan diri dari stereotip. Saling dukung selagi menikmati hobi ini bersama. Have a machine that you're in total control of. And this machine can do powerful things and you have control of it. You just sit on it and take it for a ride and you have the power to slow it down. You have the power to throttle all the way through. It's an amazing freedom. I don't worry about anything. I don't worry about the house. I don't worry about the kids. I don't worry about having to cook, do I need to do laundry, dishes, none of that. I don't have to worry about any of that when I'm on my bike. When I'm on my bike, I'm me. I'm not the wife, I'm not the mom, I'm me. I just feel very proud of myself to be a Chicana and be able to say that I'm an independent woman and I have my own business and I'm able to afford these things for myself, coming from poverty. Bukan sekadar klub moge, organisasi nirlaba ini juga melakukan berbagai fungsi sosial. I created it to bring the community of women together that ride and to help out different causes. So that's the main reason behind it, is to unite with other women that ride and we can help either children, animals, other people in need through the biker community. Walau datang dari kondisi dan latar berbeda, di atas motor, para perempuan ini merasakan persamaan, keberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Los Angeles, California, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.